Yang dong. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini eh, saya mendapat tugas untuk memberikan kuliah terkait aspek mediko-legal eh, trauma dari dermatomuskuloskeletal, begitu ya. Seharusnya ada dua kelas hari ini. Narasumber yang lain adalah Prof. Herkutanto, namun sayang beliau berhalangan sehingga dua kelas digabungkan dan saya mendapat tugas untuk memberikan kuliah untuk siang hari ini ya. Kita mulai saja. Saya akan share bahan kuliah hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat tuh. Baik. Ya. eh Medical legal aspek medical legal pada trauma terkait sistem dermatomuskuloskeletal ya. Ini outline yang akan disampaikan secara garis besar. Tentu karena berkaitan dengan aspek mediko legal, kita akan bicara sedikit soal penegakan hukum di Indonesia ya. Soal penegakan hukum di Indonesia, lalu kemudian bahwa kita punya kontribusi dalam penegakan hukum tersebut melalui pemeriksaan-pemeriksaan yang akan kita lakukan nanti. Mengapa kita? Karena objek hukumnya atau lazim disebut dengan barang bukti adalah semua yang menyangkut tubuh manusia atau mungkin hanya sebagian dari tubuh manusia atau masih berupa dugaan begitu ya. Jadi segala sesuatu yang menyangkut tubuh manusia itu diberikan kewenangan dan kompetensinya kepada kita. Dan kita akan lihat apa sih peran pemeriksaan itu dalam upaya penegakan hukum. Tentu kalau dikaitkan dengan pemeriksaan, maka yang kita periksa pada tubuh manusia itu lazimnya, seringnya begitu ya, mungkin di atas 80% kasus-kasus forensik itu berkaitan dengan injury, berkaitan dengan perlukaan. Ya. Dan tentu uh, suatu luka itu pasti ada sebabnya, ya, yang namanya trauma. Nah, nanti kita lihat apa sih bedanya trauma dan injury, ya, kekerasan dengan perlukaan sebagai produk dari kekerasan itu. Dan tentu di mana sih peran kita sebagai dokter saat melakukan pemeriksaan untuk penegakan hukum. Lalu kemudian nanti akan kita bahas juga terkait dengan visum et repertum ya. Visum et repertum adalah produk goals-nya ya, tujuan dari mengapa pemeriksaan medis itu dilakukan terhadap barang bukti untuk kepentingan penegakan hukum. Ini secara garis besar saja tentang penegakan hukum di Indonesia ya. Jadi penegakan hukum itu adalah suatu upaya sebetulnya untuk menegakkan atau memfungsikan begitu ya norma-norma hukum agar bisa dipakai sebagai guidelines, sebagai koridor dalam berperilaku, berkehidupan sosial. Ya, ini secara umum. Kemudian penegakan hukum akan terbagi-bagi. Salah satunya yang berkaitan dengan bidang kita di kedokteran adalah uh, tindak pidana, ya, kejahatan. Jadi criminal law enforcement itu mengatur tentang setiap apa sih yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Nah, kira-kira begitu. Dan jika hal tersebut dilakukan, maka akan ada hukuman. Begitu ya, maka akan ada hukuman terhadap siapa yang melakukan hal tersebut. Sehingga criminal law enforcement akan dielaborasi menjadi misalnya kitab undang-undang hukum pidana, karena konteksnya adalah pidana ya.
Lalu mungkin akan ada undang-undang lain yang mengatur tidak hanya KUHP atau KUHAP-nya, tapi juga undang-undang lain yang mengatur secara spesifik terkait kasus, ya, kasus apa yang ditangani. Mungkin misalnya kekerasan terhadap anak, itu ada undang-undangnya tersendiri. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga misalnya, itu juga ada undang-undangnya sendiri. Ya, undang-undang ini akan kita pakai nanti untuk menjadi dasar pembuktian. Saya akan jelaskan di slide-slide berikutnya ya. Jadi kita sebagai seorang dokter ketika melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dimintakan oleh penyidik, kita akan selalu merujuk pada pasal-pasal apa yang berlaku pada kasus tersebut ya. Di dalam pasal-pasal itu akan terkandung apa yang menjadi beban pembuktian kita yang harus kita buktikan melalui pemeriksaan-pemeriksaan medis sesuai dengan indikasi. Oke. Secara umum kurang lebih penegakan hukum ini seperti ini ya, mulai dari ada dugaan tindak pidana, lalu kemudian ada pelaporan, lalu kemudian ada penyelidikan sebagai respon pertama teman-teman polisi, lalu ada penyidikan. Jadi ada beda ya, penyelidikan dan penyidikan itu ada bedanya ya. Lalu kemudian karena barang buktinya seperti yang tadi saya sampaikan adalah tubuh manusia, maka berarti ada medical examination di situ yang akan kita lakukan di situ. Lalu sampai di tingkat persidangan jika seluruh rangkaian penegakan hukum dalam konteks penyelidikan maupun penyidikan sudah lengkap. Dalam penegakan hukum dengan barang bukti manusia, maka ada dua peran yang krusial di sini, yaitu peran penyidik, polisi, dan peran dokter. Karena kembali lagi saya ingatkan bahwa barang buktinya adalah manusia, maka akan diserahkan kewenangan dan kompetensi untuk melakukan pemeriksaan pada dokter ya. Seringkali kita melihat bahwa peran dokter itu hanya ada pada saat investigasi. Jadi ketika dokter menerima perintah untuk melakukan pemeriksaan, maka baru kemudian pemeriksaan dilakukan. Banyaknya seperti itu. Tapi sebetulnya saat ketika kita menerima sebuah kasus dengan dapat kita dugakan kasus tersebut terkait dengan tindak pidana, maka sesungguhnya dokter sudah mulai berperan di situ. Ya, ini bicara soal pelaporan. Mudahnya adalah bahwa jika tidak ada laporan, tidak akan pernah ada penegakan hukum. Mudahnya seperti itu, ya. Terkait pelaporan itu dalam undang-undangnya diatur tentang hak dan kewajiban. Ya. Untuk mudahnya dimengerti, saya bisa sampaikan bahwa jika dikaitkan dengan hak, maka itu berkaitan dengan setiap orang atau sekelompok orang yang bisa dikatakan masuk dalam kategori awam atau tidak memiliki prior knowledge terkait dengan satu kasus atau satu situasi yang dapat didugakan telah terjadi tindak pidana. Itu kalau kita bicara hak melapor. Jadi bisa saja seseorang menggunakan haknya untuk tidak melapor karena berbagai pertimbangan ya. Biasanya takut, tidak mau terlibat dengan hukum begitu ya. Itu sangat lazim kita temukan sehari-hari. Tapi kalau bicara orang yang memiliki prior knowledge, orang yang memiliki kewenangan, orang yang sudah diberi kompetensi, maka hak itu seolah tidak ada. Yang ada adalah kewajiban begitu ya. Jadi kalau kembali kepada dokter sebagai seseorang yang dianggap berwenang dan berkompeten, maka adalah kewajiban bagi seorang dokter melakukan pelaporan terkait dengan dia melihat, dia tahu ihwal adanya suatu dugaan tindak pidana. Ya, mungkin boleh saya kasih ilustrasi sedikit ketika seorang dokter IGD bertugas begitu ya, dia kemudian menerima pasien dengan luka-luka, begitu.
Lalu kemudian luka-luka tersebut merujuk pada suatu kasus yang spesifik, misalnya pasiennya anak begitu ya, lalu ketemu luka-luka yang cukup banyak, misalnya begitu, kita harus curiga bahwa apakah luka-luka tersebut diakibatkan oleh suatu accidental, begitu ya. Kita lazimnya mengatakan accidental injury atau non-accidental injury, begitu. Kalau kita bisa bicara sampai situ karena kita memiliki prior knowledge-nya, begitu ya. Kita sudah dibekali ilmunya. Jadi kalau ternyata arah pemeriksaan lebih lanjutnya adalah non-accidental injury misalnya, maka kita harus berpikir bahwa besar kemungkinan atau dapat didugakan kasus ini adalah termasuk pada kasus kekerasan terhadap anak. Misalnya. Berarti ada unsur pidananya di situ. Nah, dalam konteks seperti itu atau dalam situasi seperti itu, kita wajib melakukan pelaporan, ya, tidak mengabaikannya, begitu ya. Nah, setiap laporan yang akan kita lakukan, setiap laporan yang sudah kita lakukan itu akan mendapatkan respon dari teman-teman kepolisian dalam bentuk penyelidikan. Penyelidikan itu dilakukan untuk memastikan betul apakah suatu situasi itu benar adanya atau dapat didugakan kuat telah terjadi tindak pidana. Ya. Polisi memiliki akses ke banyak tempat dan ke banyak pihak sehingga dia akan mencukupi ya setiap informasi sedemikian rupa sehingga mereka confidence bilang bahwa situasi tersebut dapat memang kuat didugakan ada tindak pidananya. Ketika kacamata penyidik mengatakan bahwa suatu situasi memang benar ada tindak pidananya, maka penyelidikan akan bergulir menjadi penyidikan. Ya, saat kalau fase atau tahapnya sudah sampai di penyidikan, maka berarti penegakan hukum sudah dilakukan, kira-kira seperti itu ya, dan sedang berjalan. Pada fase penyidikan, maka karena subjeknya tadi adalah manusia, penyidik akan meminta bantuan kita untuk melakukan pemeriksaan terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Ya, pada saat itu kita akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan indikasinya, dan jangan lupa sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam permintaan tersebut. Nanti saya akan jelaskan juga terkait hal tersebut ya. Jadi bisa kita lihat dalam penegakan hukum, dalam alur penegakan hukum ada dua role atau peran yang penting di sini ketika penegakan hukum tersebut berkaitan dengan manusia. Investigator dan kita dokter, begitu ya. Dan kita bisa lihat di sini peran dokter tidak hanya pada saat investigasi saja, tapi sejak saat dia sudah menerima kasus-kasus yang dapat didugakan ada tindak pidana terhadap pasien kita, gitu ya. Dan peran dokter akan lebih terlihat nyata ketika memang sudah dimintakan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap subjek hukum tersebut. Produk dari setiap pemeriksaan yang kita lakukan adalah medical legal report yang saat ini kita mengenalnya sebagai visum et repertum. Dan dapat saya sampaikan juga peran dokter itu tidak berhenti sampai di situ. Ketika persidangan membutuhkan keterangan ahli kita yang harus disampaikan di muka persidangan, hakim dapat memerintahkan kita untuk datang ke persidangan dan memberikan expert witness. Kira-kira itulah peran kita dokter secara umum dalam penegakan hukum. The role of examination of musculoskeletal trauma in law enforcement. Jadi kita masuk pada peran dari pemeriksaan sekarang lebih spesifik pada trauma-trauma muskuloskeletal, ya. Pada dasarnya pemeriksaan terhadap korban
itu adalah upaya-upaya pembuktian. Ya. Kita akan bekerja, kita akan melakukan pemeriksaan sebagaimana yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, berdasarkan examination request letter. Kita bisa lihat undang-undang yang mendasarinya ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 133. Di situ pasal 133 bilang seorang penyidik yang berwenang ketika dia sedang menangani kasus dengan dugaan tindak pidana di mana subjek hukumnya adalah manusia, baik pada kasus keracunan misalnya atau pada kasus luka atau bahkan kematian, dia punya kewenangan untuk meminta keterangan ahli. Kepada siapa? Kepada ahli kedokteran kehakiman, saat ini dikenal sebagai spesialis forensik dan mediko-legal, kepada dokter tidak secara eksplisit disampaikan dokter apa, artinya secara umum, lalu kepada ahli lain. Ya. Permintaan keterangan tersebut pada ayat 2-nya dinyatakan harus dibuat secara tertulis dan secara eksplisit atau secara tegas dinyatakan jenis pemeriksaannya apa. Itu sudah menjadi amanat untuk kita. Ada 3 jenis pemeriksaan yang senantiasa dimintakan oleh penyidik untuk kita. Ada pemeriksaan luka, ada pemeriksaan mayat, dan atau pemeriksaan bedah mayat. Itu sudah jadi amanat untuk kita. Oh oke, berarti penyidikan memerlukan pemeriksaan luka. Maka amanat itu yang akan kita jalankan. Kita akan melakukan pemeriksaan luka. Lazimnya amanat untuk pemeriksaan luka itu diterapkan pada korban-korban hidup. Karena dalam bidang kedokteran forensik dan mediko-legal kita tidak melulu bicara soal jenazah, ya, tidak melulu bicara soal korban mati, tapi kita juga bicara soal korban hidup juga, ya. Lalu kemudian pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat itu berarti eksplisit polisi minta kita melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atau korban mati, ya. Di mana pemeriksaan mayat lazimnya kita terjemahkan sebagai pemeriksaan luar saja. Tapi kalau dengan pemeriksaan bedah mayat berarti kita juga akan melakukan pemeriksaan bedah mayat. Kapan kita akan melakukan pemeriksaan tersebut? Terutama kapan kita akan melakukan pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat itu tergantung dari kebutuhan penyidikannya. Bisa saja dalam suatu kasus yang berkaitan dengan kematian seseorang, penyidik mungkin tidak memerlukan bedah mayat, bisa saja. Maka jika perintahnya adalah hanya pemeriksaan luar, yang kita lakukan adalah pemeriksaan luar saja. Ya. Contoh misalnya pada kasus korban hidup. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 352, pasal yang lazim dipakai oleh teman-teman penyidik untuk diterapkan pada kasus-kasus penganiayaan, begitu ya. Kita akan lihat, dan ini pasal 352 atau pasal apapun yang nanti akan diterapkan oleh penyidik akan tercantum dalam examination request letter-nya. Ya betul-betul. Dalam surat permintaan visum, ya akan terlihat ya. Maka ini juga akan menjadi rujukan kita untuk melakukan pemeriksaan. Sebetulnya polisi itu demand-nya apa sih gitu ya. Kebutuhannya apa sih dalam menangani korban ini. Kita akan lihat itu. Ini contoh di KUHP pasal 352 misalnya. Penyidik memerlukan pemeriksaan kita untuk menentukan apakah perlukaan yang sudah dialami oleh korban itu menyebabkan sakit atau tidak. Menyebabkan suatu penyakit atau tidak, menyebabkan suatu halangan korban atau tidak, apakah ada halangan terkait dengan pekerjaannya dan lain sebagainya, apakah luka-luka akan sembuh sendiri atau tidak tanpa intervensi medis, apakah luka-luka memerlukan proses penyembuhan dalam kurun waktu tertentu. Jadi hal-hal tersebut adalah hal-hal yang harus kita lihat dalam setiap pasal yang diterapkan oleh penyidik pada suatu kasus dengan dugaan tindak pidana. Hal-hal tersebut akan menjadi dasar kita
untuk melakukan pembuktian dengan melakukan pemeriksaan terhadap korban. Setiap hal yang kita temukan, setiap hal yang kita periksa, setiap hal yang kita analisa, lalu kemudian kita tegakkan opini kita atau pendapat ahli kita, sesuai dengan apa yang dimintakan pada pasal 133 tadi tentang keterangan ahli, itu akan kita tuangkan dalam bentuk report. Medical legal report atau yang saat ini kita kenal dengan namanya visum et repertum. Itu ya. Tentu dalam prakteknya tidak ada beda ya pemeriksaan terhadap pasien dengan pemeriksaan terhadap pasien sekaligus korban ya. Tentu tidak ada bedanya karena ya tentu sesuai dengan pengetahuan dan kompetensi yang kita miliki begitu ya. Beberapa hal yang harus kita ingat karena kemudian ternyata kemampuan kita atau keilmuan kita dipakai untuk upaya penegakan hukum misalnya, maka kita harus melihat bahwa segala sesuatu yang terkait dengan pemeriksaan itu harus scientific base begitu ya, ada keilmuannya. Lalu tentu ada buktinya, evidence base ya. Kita akan bicara, kita akan menegakkan opini berdasarkan keilmuan kita dan sebatas apa yang kita temukan pada tubuh jenazah atau pada tubuh korban, begitu ya. Tidak lebih, tidak juga kurang. Dan tentu tidak cukup ternyata kalau kita hanya bicara secara scientific base aja atau evidence base saja. Pengalaman pun juga akan menjadi pertimbangan dan diperhitungkan untuk kemudian menjadi dasar kita untuk melakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban tadi. Sebentar. Lalu kemudian, karena seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa pemeriksaan kita untuk upaya penegakan hukum juga tentu tidak beda ya dengan pemeriksaan kita secara klinis, secara dalam situasi atau dalam konteks klinis. Sehingga setiap pemeriksaan yang kita lakukan itu harus berdasarkan standar medical service standards yang sudah disepakati atau yang diberlakukan di Indonesia. Setiap medical examination yang kita lakukan itu harus berdasarkan kewenangan dan kompetensi. Ini sudah sangat jelas, sudah saya sampaikan juga. Dan yang paling penting, karena berkaitan dengan penegakan hukum, kita harus paham needs-nya apa. Kita harus paham demand-nya apa. Kebutuhan penyidikan itu apa. Maka kita akan periksa, kita akan bicara, kita akan tegakkan opini berdasarkan needs tersebut, berdasarkan kebutuhan-kebutuhan penyidikannya ya. Tidak lebih dan tidak kurang. Lalu bagaimana kita melakukan pemeriksaan? Bagaimana kita melakukan pembuktian? Khususnya dalam konteks dermatomusculoskeletal trauma itu ya. Sangat erat kaitannya kalau kita bicara trauma, bicara kekerasan dalam tubuh, dalam sistem atau jaringan tubuh, maka kita bicara trauma and injury. Ini yang paling lazim begitu ya, menjadi keseharian kita dalam pemeriksaan. Bagaimana kita peran kita, tujuan kita adalah bagaimana menghubungkan antara injury atau perlukaan itu dengan kausanya, dengan penyebab. Trauma itu adalah segala sesuatu yang menjadi penyebab, begitu ya. Sementara injury adalah produknya, ya, kerusakan, perlukaan, diskontinuitas jaringan, disfungsi organ, segala respon tubuh yang muncul ketika trauma itu terjadi, itu adalah injury. Ya, dan tugas kita adalah
kalau bicara trauma dan injury, maka kita harus paham soal biomekanika. Bagaimana dengan menggunakan forensic biomechanics ini, kita bisa uh, membuat hubungan sebab akibat antara injury yang kita periksa dengan kemungkinan trauma atau kekerasan yang menjadi penyebab. Ya, harapannya dengan menggunakan prinsip-prinsip biomekanika trauma, maka kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan atau demand study itu, atau need study itu ya, yang muncul dalam penegakan hukum. Bahkan mungkin, begitu ya, dengan menggunakan biomekanika, pada beberapa kasus yang khusus, yang spesifik gitu ya, kita bisa hasil analisa biomekanika itu bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan skenario. Bahkan muncul opsi-opsi skenario yang banyak begitu ya. Maka biomekanika akan mengerucutkannya menjadi skenario mana yang paling mungkin terjadi pada suatu kasus pembunuhan misal. Begitu ya, dan bahkan mungkin bisa menerangkan bagaimana hal tersebut terjadi. Rekonstruksi lazim dilakukan dan menjadi fase penyidikan, begitu ya, sehingga ini sudah dibuktikan dalam praktek keseharian di kedokteran forensik dan medical legal. Ketika kita paham soal injury, ketika kita paham soal kekerasan, prinsip keduanya, maka sering kita berkontribusi tidak hanya masalah mendeskripsikan luka-lukanya saja, tidak hanya bicara menghubungkan antara luka dengan kekerasan saja, tapi beyond that gitu ya, lebih jauh dari itu kita bisa bicara soal bagaimana sih sebetulnya mekanisme kekerasannya bisa terjadi. Bahkan kita bisa bilang di mana sih pelakunya, posisi pelakunya ada di mana sih ketika kekerasan itu terjadi. Ya, kita bisa bicara arah kekerasan dan seterusnya. Oke? Bukan tidak mungkin berdasarkan pengalaman ya, bukan tidak mungkin kita bisa mendrive kasusnya yang semula kasusnya adalah kasus didugakan oleh penyidik berdasarkan olah tempat kejadian perkara, berdasarkan keterangan saksi yang dikumpulkan, berdasarkan petunjuk-petunjuk yang dikumpulkan. Polisi menduga bahwa ini adalah kasus pembunuhan, misalnya seperti itu. Tapi dengan keilmuan kita, khususnya adalah biomekanika, kita bisa bilang sangat mungkin bisa berbeda dengan apa yang didugakan oleh penyidik. Mungkin kita berbeda secara cara kematian. Kalau penyidik bilang ini adalah pembunuhan, mungkin hasil pemeriksaan biomekanika kita bilang bahwa ini adalah bunuh diri, karena kita juga akan bicara banyak soal pattern of injury misal. Dan ini dalam praktek keseharian kita pernah terjadi seperti itu. Ya. Sekarang trauma melalui iya, oke. Melalui mengetahui tentang memahami tentang definisi, memahami tentang tipe-tipe luka, secara umum kita juga seharusnya bisa tahu jenis kekerasan apa atau trauma seperti apa yang menjadi penyebab dari luka-luka tersebut. Jadi jangan dibalik ya. Yang kita periksa bukan kekerasannya dulu, karena kita bukan saksi mata. Ya, kita tidak melihat kejadian. Yang kita periksa adalah bukti-bukti yang melekat pada tubuh korban. Bukti-bukti yang melekat pada tubuh korban adalah perlukaan. Nah, yang kita akan pelajari adalah tentang jenis lukanya,
bagaimana gambarannya, apakah ada pola-pola tertentu yang terbentuk dari luka-luka tersebut, dan seterusnya. Sehingga melalui hal-hal tersebut, baru kita bisa mengatakan tentang kekerasan penyebabnya. Jadi tidak dibalik ya, yang kita periksa lukanya, baru kita tentukan jenis kekerasannya. Jenis-jenis luka saya kira singkat saja, ada abrasion, contusion, laceration. Abrasion injury caused by friction shearing the skin away, ini biasanya. Dan ini berkaitan dengan force ya, biomekanika juga bicara soal daya atau force atau kekuatan yang dikenakan atau yang dibawa oleh kekerasan tersebut sehingga menimbulkan luka yang berbagai jenis. Ya, misalnya abrasion injury caused by friction shearing the skin away, misalnya luka lecet, itu berarti force yang dikenakan, yang dibawa oleh kekerasan tidak cukup kuat untuk membuat diskontinuitas pada jaringan. Point B misalnya, contusion, bruise, itu berarti force-nya tidak cukup kuat untuk merobek atau membuat diskontinuitas jaringan. Sebaliknya, C dan D, C misalnya, itu berarti beberapa kemungkinannya lumayan banyak. Apakah disebabkan oleh bentuk bendanya yang misalnya berat, besar, meski force-nya kecil, mungkin karena bendanya yang berat dan besar, sehingga dia cukup mampu untuk merobek jaringan atau permukaan tubuh. Sehingga timbulnya yang namanya laserasi misalnya. Atau misalnya suatu benda yang tidak kita lihat, tidak kita tahu, tapi dia memiliki sifat permukaan yang tajam misalnya. Even force-nya kecil, dia mampu membuat diskontinuitas jaringan. Jadi bisa kita lihat ya, sesungguhnya yang kita nilai adalah perlukaan-perlukaannya. Sehingga melalui perlukaan-perlukaan ini, kita bisa tegakkan asumsi dulu misalnya, jenis kekerasan apa yang menjadi penyebab. Dengan melakukan deskripsi atau detail pemeriksaan, kita akan lebih yakin lagi kira-kira jenis kekerasan apa yang menjadi penyebab perlukaan yang sedang kita periksa ini. Mungkinkah hanya force yang berperan di situ, atau jangan-jangan jenis senjatanya juga memiliki peran lain dalam membuat perlukaan pada tubuh korban. Ini harus kita nilai juga. Sehingga tidak heran kita, meski tidak lihat senjatanya, kita bisa memperkirakan bentuk, dimensi, dan seterusnya. Nanti akan saya jelaskan dalam slide-slide berikutnya ya. Misalnya kita periksa luka terbuka tepi rata, kita sudah bisa memperkirakan berapa panjangnya misalnya, berapa lebar senjatanya misalnya, atau apakah senjata yang kita dugakan saat ini sementara tajam itu memiliki dua sisi yang tajam atau hanya salah satu sisi yang tajam. Jadi kontribusi kita tidak hanya bagi penyidikan itu tidak hanya bilang jenis lukanya apa dan jenis kekerasannya apa. Tapi kita bisa bilang sampai pada hal yang mungkin penyidik pun juga tidak lihat. Terkait dengan senjatanya misalkan. Atau mungkin arah datangnya kekerasan yang secara rekonstruktif dapat merujuk pada di mana posisi korban dan sebaliknya di mana posisi pelakunya. Itu kira-kira ya. Oke. Ini bicara soal pattern of injury, begitu ya. Mengapa kita lakukan pemeriksaan padahal sudah jelas sebuah luka adalah luka lecet? Bahkan nggak perlu sekolah kedokteran juga, penyidik tahu bahwa jenis luka itu luka lecet. Dan penyidik tahu bahwa luka lecet itu jarang, bahkan mungkin tidak akan saya nggak 100% bilang bahwa luka lecet nggak bisa disebabkan oleh pisau ya, gitu. Karena yang kita nggak bisa bilang pisau, tapi kita
bisa bilang benda dengan sifat permukaan tajam atau benda dengan sifat permukaan tumpul. Jadi bisa saja pisau menyebabkan luka lecet. Tapi penyidik pasti tahu kok luka lecet, pasti tahu kok karena kekerasan tumpul. Lalu mengapa masih minta bantuan kita? Karena ternyata tujuan pemeriksaan tidak hanya sampai di situ. Tujuan pemeriksaan itu lebih dari itu, selain menegakkan atau melihat hubungan sebab akibat antara perlukaan yang kita periksa dengan kekerasan penyebabnya, kita juga harus melihat kemungkinan-kemungkinan penyebab lain yang similar, yang sama, atau mungkin berkontribusi pada perlukaan yang kita sedang periksa. Kita harus singkirkan itu dan meyakinkan diri bahwa hal-hal tersebut tidak berkontribusi pada luka-luka atau setiap respon tubuh yang kita lihat saat pemeriksaan. Maka kalau kita bisa singkirkan sebab-sebab itu, kita akan confidence bilang bahwa perlukaan atau respon tubuh atau disfungsi tadi itu memang benar-benar 100% karena kekerasan, bukan karena penyebab lain. Jadi kalau kita lihat misalnya injury atau disorder pada muskuloskeletal itu ternyata bisa juga disebabkan dengan gambaran yang sama, mungkin terjadi diskontinuitas, mungkin terjadi perlukaan dalam tanda kutip, tapi penyebabnya bukan trauma gitu ya. Mungkin, nah ini tinggal dilihat saja ya, MSK, System Susceptibility, karena genetik gitu ya, karena inflammatory reaction, karena immune response, bisa juga karena infeksi dan seterusnya. Ya, atau mungkin hal-hal lain yang bisa menyebabkan gambaran yang sama yang kita sebut dalam tanda kutip perlukaan tadi itu. Jadi kita harus bisa singkirkan kemungkinan sebab lain. Ya. Dalam biomekanika trauma, kita juga bicara common disorders. Ya, mungkin dalam pemeriksaan kita akan melihat patellofemoral syndrome. Ya, bisa saja ini karena suatu trauma, atau ada tibial stress ini bisa juga karena suatu trauma, atau kebiasaan, habituasi, yang biasanya dapat kita temukan misalnya pada aktivitas pelari, orang-orang yang suka lari, begitu ya. Dan ini ilustrasi saja bahwa kelainan-kelainan tersebut ternyata dapat kita determinasi berdasarkan perbedaan-perbedaan yang kita lihat pada disorders tersebut ya. Meski aktivitasnya sama, tapi ternyata kita bisa bicara sampai di tingkat apakah kelainan itu terjadi pada pelari misalnya, terjadi pada seorang sprinters, pada pelari yang middle distance, atau yang long distance runner itu yang apa istilah pelari jarak jauh itu begitu ya. Ternyata aktivitas yang berbeda, habituasi yang berbeda akan memberikan disorder yang berbeda pula. Nah, ini kita bisa bicara sampai di situ ya. Termasuk juga menilai faktor-faktor resiko yang bisa dihadapi seorang pelari gitu ya. Beda tuh 20 sampai 40 miles per week gitu ya. Atau mungkin ada previous running injury sebelumnya dalam kurun waktu 1 tahun, itu akan memberikan gambaran-gambaran disorder yang berbeda. Atau seorang pelari yang belum berpengalaman, dia baru coba-coba lari, masih kurang dari 3 tahun misalnya gitu ya. Termasuk juga intensity trainingnya yang bisa kita nilai sebagai faktor risiko. Semua akan memberikan gambaran-gambaran disorder yang berbeda, even pada satu aktivitas yang sama atau running. Nah, ini berlaku juga untuk kasus lain ya. Luka terbuka tepi rata akibat kekerasan tajam itu tidak akan sama antara satu kasus dengan kasus yang lain. Kita bicara konteks yang sama, kita bicara luka yang sama,
kita bicara kekerasan yang sama. Luka terbuka tepi rata, kasus A, kasus B, akibat kekerasan tajam pada kasus A dan pada kasus B. Tapi kita akan menemukan kemungkinan perbedaan di antara dua similarities ini. Dua luka yang sama, dua kekerasan yang sama. Dan itu yang harus kita eksplorasi. Itu yang harus kita lihat. Karena berarti kalau apa namanya, ada perbedaan antara dua kasus yang sama ini, itu akan berimbas pada bagaimana kita menilai impact dari luka tersebut. Bagaimana kita menilai kekerasan penyebabnya. Impact dari kekerasan penyebabnya. Itu akan berbeda antara satu kasus dengan kasus yang lain. Dan inilah seninya melakukan investigasi terhadap korban dalam ilmu kedokteran forensik dan medico legal. Ini contoh lain ya. Dua-duanya sama collision, dua-duanya sama benturan, tabrakan gitu ya. Tapi ketika kecepatannya berbeda, impact terhadap korbannya pun juga akan berbeda. Ketika impact terhadap korbannya berbeda, maka apa namanya, hal yang harus kita periksa juga mungkin akan lebih banyak begitu ya. Derajat lukanya akan lebih hebat lagi begitu ya, damage-nya akan lebih hebat lagi dan seterusnya ya. Mungkin misalnya nih pada collision speed di 40 km per hour, mungkin kita tidak hanya sekedar melihat first impact atau primary impact-nya. Primary impact adalah perlukaan yang ditimbulkan karena first collision-nya, karena ketika si korbannya ditabrak oleh mobil misalnya seperti itu, maka yang resultnya adalah luka-luka akibat benturan tersebut ya, badan mobil dengan badan korban. Tapi ketika speednya ditambahkan bahkan mungkin lebih cepat dari 40 km per jam, kita harus pikirkan kemungkinan luka lain yang tidak hanya disebabkan oleh benturan badan mobil dengan tubuh korban. Mungkin korban akan terpelanting lebih jauh, lebih tinggi lagi misalnya, sehingga kita harus pikirkan secondary impact-nya. Ketika korban itu jatuh ke aspal, itu harus kita pikirkan. Ya, atau berguling, itu harus kita pikirkan dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya seluruh elemen-elemen itu akan mengerucut pada, misalnya kalau korbannya meninggal dunia, kita harus melihat yang menjadi sebab matinya yang mana nih, gitu. Apakah primary impact-nya atau secondary impact-nya malah. Ketika ditabrak, sebetulnya dia nggak apa-apa. Tapi kemudian ketika dia terpelanting begitu tinggi dan membentur aspal, jangan-jangan itu yang menjadi penyebab kematiannya. Ya, ini penting kita ketahui sehingga dalam opini yang ditegakkan pada visum et repertumnya akan menjelaskan, membuat terang perkaranya. Apakah memang ditabrak mobilnya yang membunuh korban atau sebaliknya, secondary impact-nya yang membunuh korban. Kalau pada kasus forensik klinik misalnya pada korban hidup, prinsip-prinsip ini pun juga kita terapkan untuk melihat derajat lukanya, ringan, sedang, atau berat sesuai dengan amanat pada undang-undang yang tertera pada surat permintaan visum tadi. Ya. Information for investigations, hasil pemeriksaan itu harus informatif, harus menerangkan hal ihwal yang bukan menjadi ranahnya penyidikan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa subjek pemeriksaannya adalah manusia, maka diberikan kewenangan dan kompetensi pemeriksaannya oleh dokter, maka itu berarti ada satu hal yang memang tidak bisa di-provide oleh
investigator, begitu ya, atau bahkan mungkin ahli lain. Maka kita harus bisa provide informasi-informasi yang penting terbatas pada penyidikannya yang memang dibutuhkan oleh penyidikan, ya. Informasi-informasi yang bisa kita berikan pada proses penyidikan diantaranya misalnya berdasarkan pattern, begitu ya, pola-pola luka yang kita temukan, apakah ada pola-pola yang unik atau spesifik, ya, dan berdasarkan deskripsi dari perlukaan. Mungkin kita bisa memberikan, tadi saya sudah sampaikan ya, mungkin kita bisa memberikan gambaran karakteristik senjatanya. Kok bisa? Based on pattern, based on description, begitu ya. Dimensinya, tepi tajam yang tadi dua sisi mata, dua sisi tajam, atau salah satu sisi yang tajam saja, satu sisinya tumpul, dan mungkin senjata yang dipakai memiliki special shape atau bentuk khas tertentu, begitu ya. Nah, itu bisa kita sampaikan jika kita confidence based on pattern and description of the wound, kita bisa sampaikan terkait dengan weapon karakteristik ini, ya. Kita lakukan misalnya koordinat, ya, kita lakukan pengukuran terkait dengan letak lukanya misalnya. Itu sebetulnya adalah suatu informasi, misalnya nih memperkirakan tinggi minimal dari si pelakunya, bisa, ya. Pada kasus kekerasan tajam itu menjadi standar kita lakukan pengukuran letak luka dari tumit korban, ya. Itu menunjukkan ketinggian luka yang ditemukan pada tubuh korban, dan itu mengarah secara implisit, ya, itu mengarah kepada perkiraan tinggi minimal dari si tersangkanya misalnya, ya. Lokasi luka ini bisa kita pakai sebagai dasar untuk melakukan rekonstruksi terkait dengan posisi. Tadi berulang kali saya sampaikan bahwa kita bisa bilang posisi tersangkanya ada di mana, posisi pelakunya saat menyerang itu ada di mana. Pakai ada di sisi kiri korban, di sisi kanan korban, atau bahkan mungkin di atas korban, itu bisa kita reconstruct based on wound location misalnya, ya. Atau korban itu tersangka itu pakai tangan kiri atau pakai tangan kanan, itu kita bisa lihat dari arah datangnya kekerasan. Based on what? Based on pattern of or description of the wound, begitu ya. Wound pattern, number of weapons, ada berapa banyak luka-lukanya, luka-lukanya beda-beda nggak satu dengan yang lainnya. Semua luka menunjukkan deskripsi luka terbuka tepi rata. Oh, berarti semua luka yang misalnya ada 100 luka ditemukan pada tubuh korban, semua luka terbuka tepi rata, maka semua adalah akibat kekerasan tajam. Tapi apakah kemudian pelakunya hanya satu? Belum tentu, ya. Jadi setiap luka yang jenis lukanya memang sama, tapi ternyata bisa memberikan detail-detail tertentu yang bisa kita pakai untuk memperkirakan apakah memang pelakunya hanya satu atau lebih dari satu, atau senjatanya mungkin lebih dari satu, dan bisa saja berbeda senjata yang dipakainya. Kira-kira seperti itu. The direction of violence. Direction of violence. Based on wound description, tadi saya sudah sampaikan, ya. Arah datangnya kekerasan itu lazim kita perkirakan based on wound description. Itu juga bisa menunjukkan misalnya arah datangnya kekerasan berarti di mana posisi tersangka saat melakukan kekerasan tersebut. Atau misalnya pada kasus-kasus luka tembak misalnya, kita bisa tahu melalui deskripsi luka yang baik tentunya, begitu ya, kita bisa tahu apakah luka ini diakibatkan tembakan pada jarak range mana, kontak kah
Menempelkah senjatanya pada permukaan tubuh atau jarak close distance, dekat, atau medium gitu ya, jarak sedang atau jarak sangat jauh. Itu based on description dari luka-lukanya. Oke? Okay? Pattern of injury. Beberapa kasus yang bisa kita angkat terkait dengan, karena kita harus menggunakan pattern of injury pada kasus-kasus seperti ini. Misalnya pada child abuse, kita akan berangkat dari pattern of injury, pola-pola luka yang lazim ditemukan pada kasus-kasus anak. Begitu ya. Ini ada satu figure, injury localization on child. Yang A itu adalah yang tipikal karena accidental, ya. Tapi yang B adalah yang tipikal abuse karena suatu kekerasan. Singkatnya, kalau boleh saya simpulkan, rata-rata yang abuse itu luka-lukanya ditemukan pada area-area tubuh yang tercover, tertutup misalnya, begitu ya. Atau luka-luka yang uh, mudah dijangkau pada lengan misalnya, atau luka-luka pada area paha. Nah, kira-kira seperti itu. Ini bicara kelaziman ya, tidak selalu pasti kita akan menemukan gambaran-gambaran pola luka seperti ini. Ya, kita akan combine dengan temuan-temuan yang lain. Karena kembali kepada amanat undang-undang, ya. Kalau di amanat undang-undang eh, perlindungan anak misalnya, tidak hanya masalah kekerasan fisik yang harus bisa kita buktikan, tapi kita juga harus mempertimbangkan kemungkinan adanya kekerasan-kekerasan lain selain kekerasan fisik. Kekerasan psikis misalnya, kekerasan seksual misalnya, atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan penelantaran anak. Itu semua accumulate menjadi sebuah informasi terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak. Lain-lainnya, bahkan pada anak misalnya kita bisa lakukan beberapa pemeriksaan penunjang yang lazim kita lakukan, misalnya pemeriksaan radiologik untuk melihat gambaran tulang pada korban, ya. Pada anak misalnya yang purely child abuse, itu mungkin kita akan menemukan beberapa fraktur, bahkan sebagian sudah mengalami proses penyembuhan misalnya, terutama pada tulang-tulang pipih atau tulang panjang. Itu teorinya seperti itu. Ya, atau kita akan melihat begitu banyak luka pada sekujur tubuhnya yang setiap luka menunjukkan informasi proses penyembuhan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap korban sudah berlangsung cukup lama dan repetitif, terjadi berulang. Ini juga amanat dari undang-undang yang harus kita lihat dan menjadi dasar dalam pembuktian alias pemeriksaan terhadap korban kekerasan terhadap anak. Ini juga demikian ya, fractures, patterns in children, begitu ya. Model 1, 2, 3, 4, dan 5, ini adalah beberapa hal yang mungkin akan kita temukan, mungkin juga tidak pada saat melakukan pemeriksaan pada kasus yang diduga kekerasan terhadap anak. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak melalui pemeriksaan medis, misalnya secara riwayat dan secara pemeriksaan. Ya, sama halnya dengan waktu kita melakukan pemeriksaan terhadap pasien klinis yang bukan dalam konteks penegakan hukum. Kita akan konsensusnya, standarnya adalah kita kumpulkan semua riwayat penyakit,
lalu kemudian kita combine dan konfirmasikan dengan pemeriksaan-pemeriksaan fisiknya misalnya. Jadi pada konteks penegakan hukum pun juga sama ya, standar pemeriksaan yang kita pakai akan seperti itu. Dalam riwayat yang kita kumpulkan melalui anamnesis misalnya, kita menemukan ada inadequate supervision, lack of supervision, ada supervisi dari orang tua yang kurang misalnya, atau ada perlukaan-perlukaan yang tidak dapat dijelaskan oleh cerita, oleh keterangan atau informasi yang diberikan oleh si orang tua atau orang dewasa atau siapapun yang sesungguhnya dia seharusnya berperan sebagai guardian untuk anak-anak tersebut, ya. Delayed presentation, itu mengapa kasus ini kok terlambat dibawa ke Fasiankes misalnya, ke fasilitas pelayanan kesehatan, itu ya. Kemudian injury atau perlukaan yang ditemukan itu nggak konsisten dengan mekanisme yang disampaikan oleh orang-orang tersebut, begitu ya, oleh si pengantar, nggak konsisten. Gambarannya adalah misalnya ya ekstrimnya, luka terbuka tepinya rata, tapi kok dibilang jatuh. Kalau jatuh harusnya benturan terhadap membentur benda atau apapun yang memiliki permukaan tajam, gitu ya, sifat tajam, tapi kok terbentur pada permukaan yang memiliki sifat tumpul, tapi kenapa lukanya tepi rata ya? Nah, itu inconsistent injury with state of mechanisms. Terus injury developmentally incompatible, baru kemarin jatuhnya atau tadi baru beberapa jam yang lalu, tapi mengapa kita melihat memar dengan gradasi warna yang menunjukkan hitungan hari, bukan hitungan jam proses penyembuhannya. Ini prior knowledge terkait dengan umur luka misalnya, proses penyembuhan luka, itu menjadi bekal kita untuk salah satu contohnya menangani kasus-kasus seperti ini. Explanation changes, jadi berubah, inconsistent. Tadinya bicara soal jatuh, terus tiba-tiba dia jadi baru mungkin dipukul dan lain sebagainya. Frequent attendance for minor fake reason if family is known to be at risk. Nah, ini yang lazim ditemukan pada praktek keseharian kita ya. Kita melihat ada satu resiko dari kondisi keluarganya. Maka riwayat atau anamnesis yang kita lakukan nanti saat pemeriksaan kekerasan terhadap anak misalnya, itu tidak melulu pada atau terkonsentrasi pada lukanya saja. Tapi kita harus juga melihat kemungkinan-kemungkinan lain. Bagaimana environment-nya, ya. Family risk-nya seperti apa? Ada risiko-risiko nggak yang bisa menyebabkan kekerasan terhadap anak terjadi? Misal nih, yang pernah kita tanganin, ayahnya pecandu narkoba. Itu resiko. Itu resiko dia bisa menimbulkan kekerasan, ya, membuat kekerasan terhadap anggota keluarganya, termasuk anaknya, mungkin, gitu ya. Pada pemeriksaan biasanya orang tua atau siapapun yang membawa korban tersebut agresif, mengintervensi terus kita, ya, saat melakukan pemeriksaan tanpa ditanya, begitu ya. Kemudian evidence of older injuries which are unexplained, yang tadi saya bilang, ada bukti-bukti ditemukan luka-luka yang lebih lama dibandingkan dengan luka-luka yang saat pemeriksaan, begitu ya. Bruises away, ini lazimnya, ini bicara kelazimannya, bruises away from bony prominence, biasanya ditemukan luka-luka pada daerah leher, pipi, bokong, batang tubuh, atau area-area ekstremitas.
baik atas maupun bawah begitu, dan terutama pada area-area yang tertutup tadi itu begitu ya. Imprint, implement or hand, ditampar sampai menimbulkan marginal hemorrhage misalnya, eh, terprinted telapak tangannya begitu ya, tapi ini rarely happens gitu ya, jarang terjadi. Large bruises or cluster, perineal, ya, abdominal, itu adalah area-area yang lazim kita temukan perlukaan-perlukaan yang um, menjadi clue gitu ya, or pattern pada kasus-kasus child abuse. Burns, cigarette burns, yang disundut rokok begitu ya. Fractures in premobile children under 18 months. Ini bukan tidak mungkin, tapi kemungkinannya kecil. Ada fraktur pada premobile children. Dia belum bisa jalan begitu ya. How come fractures itu bisa terjadi? Nah, itu menjadi pertanyaan yang perlu kita telusur atau kita eksplorasi sebenarnya. Lalu, kemudian humeral femoral fractures in under 3 years old. Nah, itu juga jadi pertanyaan ya. Di bawah umur 3 tahun, kenapa bisa fraktur tulang panjang humerus femoral, padahal dia memiliki matriks tulang atau dimensi tulang yang lebih kuat dibandingkan compared to other bones, begitu ya. Tapi mengapa dia bisa fraktur? It has to be force. Mesti ada daya, mesti ada kekerasan yang sampai um, melampaui kekuatan dari tulang itu gitu lah. Meski ini adalah kita bicara anak, tapi humerus and femoral itu becomes one of the strongest bones compared to other bones begitu ya. Um, Kok bisa patah? Ini menjadi pertanyaan. Mesti ada, tidak sekedar jatuh. Pasti ceritanya gitu. Jatuh. Jatuh dari mana? Jatuh dari tempat tidur. How come? Tempat tidur itu nggak lebih dari 80 cm. Mengapa bisa fraktur humeral, bisa fraktur femoral misalnya? It has to be other cause begitu ya yang menyebabkan humeral femoral. Selain anak, kita juga mungkin akan menangani kasus-kasus elderly abuse. Saya kira kita juga bicara pattern of injury di sini, begitu ya. Di yang sebelah sisi kiri misalnya, yang paling sering kita akan menemukan pada kasus physical elder abuse case itu adalah bruises, gitu ya. Ini adalah apa ya? Ini hasil penelitian ya, kalau tidak salah. Kedua terbanyak adalah abrasion, begitu, dan laceration. Kemudian juga majority will find multiple injury types misalnya. Dan kita mesti compare sama yang unintentional fall. Terus area tubuh. Area tubuh. Ternyata pada physical elder abuse case misalnya face atau wajah itu menjadi area target dari pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap elder, itu ya. Meski ternyata pada unintentional fall juga face menjadi area yang lazim ya, maka kita harus combine dengan pemeriksaan-pemeriksaan. Oke, sekarang injury. Kompetensi dokter pada pemeriksaan perlukaan adalah bahwa kita harus bisa menentukan jenis lukanya apa. Apakah ada pattern tertentu, apakah ada pola tertentu dari perlukaan itu, dan tentu saja mendeskripsikan perlukaan yang kita periksa. Type, pattern, and description akan merujuk pada apa jenis kekerasan yang menjadi penyebab perlukaan tersebut. Jenis luka dan jenis kekerasan akan memiliki impact, ya, akan memiliki dampak. Ya, apakah dampaknya berhenti sampai di situ, artinya tidak berdampak, atau minimal impact,
atau mungkin dalam waktu tertentu atau membutuhkan waktu, misalnya terkait dengan proses penyembuhan luka, atau bahkan tidak akan bisa sembuh, menetap, atau bahkan mungkin menyebabkan kematian. Nah, itu yang disebut dengan qualification of injury. Bisa minor, bisa moderate, bisa severe injury. Ya, semua itu dasarnya adalah interpretasi, analisa, penilaian dari setiap fakta temuan. Dalam hal ini fakta temuannya adalah perlukaan. Mungkin tidak terbatas pada perlukaan saja, tapi apakah ada respon tubuh tertentu yang juga a part of impact, bagian dari kekerasannya, bagian dari perlukaannya, yang kemungkinannya banyak. Respon tubuhnya bisa menyebabkan disfungsi organ misalnya, bisa menyebabkan disfungsi regio tertentu misalnya. Itu pun juga tidak luput dari penilaian kita saat melakukan pemeriksaan. Apakah kemudian, itu tadi udah ya, the impact of crime, violence, and beyond. Jadi kita tidak hanya menilai impact yang menilai impact akibat kekerasan itu pada saat ini, tapi apakah kemudian impact ini akan berlanjut, akan lama, gitu ya, atau bahkan mungkin tidak pulih sama sekali. Jika kemudian korban yang kita periksa meninggal dunia, kita harus tetap menentukan hubungan sebab akibat antara, kalau tadi misalnya kalau masih hidup, luka dengan kekerasan, tapi kalau korbannya meninggal dunia, berarti kita harus cari tahu, mencari hubungan sebab akibat, apakah kematiannya itu disebabkan oleh kekerasan yang sudah dialami oleh korban. Jika iya, kita harus juga menentukan bagaimana kekerasan itu sampai dapat menyebabkan kematian. Mechanism of death. Ya, pada beberapa kasus estimated time of death become crucial karena ini menjadi informasi yang sangat berharga untuk penyidik, khususnya pada kasus-kasus misalnya pembunuhan, ya, atau masih diduga pembunuhan yang dimana tersangkanya belum ditemukan, belum tertangkap misalnya. Ya, penyidik perlu clue, perlu petunjuk, perlu informasi kapan ini korban meninggalnya, kapan terakhir kali korban hidup. Ketika kita bisa provide informasi-informasi terkait dengan time of death misalnya, itu menjadi informasi buat penyidik. Kalau begitu, saat akhir hidup korban sedang ngapain? Dia lagi apa? Kalau lagi apa, dia sama siapa? Maka siapa di sini adalah bisa jadi merujuk pada tersangkanya. Atau mungkin bukan. Kita tidak tahu. Yang jelas, kontribusi kita adalah terkait dengan time of death ya. Informasi itu bisa dipakai sampai sejauh sebagaimana yang saya ceritakan tadi. Mengerucut pada siapa tersangkanya. Kira-kira begitu. Type of musculoskeletal injury banyak ya. Saya kira sebagian sudah saya sampaikan tadi. Bisa abrasion, tissue damage in the outer or superficial layer of the body. Itu berarti kita bicara force-nya kurang, nggak cukup dia sampai terjadi discontinuitas yang perfect begitu ya. Can provide hints, bisa menjadi petunjuk possible damage to internal. Jadi nggak serta-merta kita bilang, ini cuma luka lecet, that's it.
luka lecet akibat kekerasan tumpul. That's it. No, ada hints di situ. Ya, bisa jadi temuan di superficialnya luka lecet, tapi damage di internal organnya mungkin more than that. Lebih dari sekedar luka lecet. Ya, possible shape of the object causing the wound tadi sudah. Kita bisa menginterpretasi atau memperkirakan dimensi senjata dan seterusnya. The direction of violence, kita juga apa tadi yang tentang posisi korban terhadap pelaku atau sebaliknya dan seterusnya. Bruises when there is a collection of blood in living tissue due to the rupture of blood vessels. Berarti kalau compared to abrasion, maka force yang mengakibatkan bruise lazimnya lebih lemah. Begitu ya. Force-nya lebih lemah compared to abrasion. Maka dia cuman bisa bikin, kata cumannya dalam tanda kutip ya, bisa bikin bruise pada tubuh. Begitu ya. Tapi once again, jangan anggap sepele sebuah memar. Bisa saja the damage from the internal organ is more than that. Lebih dari sekedar memar, begitu ya. Saya pernah periksa area abdominal luka lecet yang hanya luka lecet geser pada area sekitar kalau tidak salah upper right quadrant dari abdominal, yang kita tahu organ di dalamnya adalah hepar, begitu ya. Maka ketika dilakukan otopsi atau pemeriksaan dalam, yang kita temukan adalah hancur jaringan hepar. Ternyata luka lecetnya nggak cuma luka lecet, ya. Ternyata impact-nya cukup kuat. Mekanismenya sedemikian rupa sehingga sampai tidak merobek superficial, tapi ternyata force-nya cukup kuat sehingga internal organ dalam hal ini heparnya robek. Perdarahan intraabdominal yang cukup banyak, yang confidence kita bisa bilang bahwa kematiannya akibat perdarahan. Ini salah satu contoh saja ya. Type of musculoskeletal injury lain, open wound, fractures, amputation, rupture of ligament and tendons. Open wound occurs due to violence dan seterusnya. Karena yang tadi saya bilang force-nya lebih kuat, sampai sedemikian rupa kuatnya sampai dia melewati elastisitas dari kulit dan otot. Ya. More likely in the direction of violence that forms an angle with the body surface, begitu. Kalau arah kekerasannya, sudut datangnya 90 derajat atau tegak lurus pada permukaan tubuh, lazimnya luka yang kita temukan adalah luka lecet tekan, impression. Tapi begitu digeser sedikit, membentuk sudut, apapun, 40 derajat, 60 derajat, 127 derajat, apapun. Begitu dia membentuk sudut, maka mekanismenya mudahnya seperti permukaan tubuh kita terungkit keluar. Kayak kita memukulkan, kita main golf misalnya, orang tua kalian main golf misalnya, ternyata meleset, stick golfnya kena tanah, tanahnya terangkat. Nah, itu kan ada sudut datang dari stick golf tadi, sedemikian rupa ditambah dengan force atau daya tadi itu, si tanahnya akan terangkat. Bandingkan ketika kita menumbuhkan stick golf itu pada permukaan tanah, yang terjadi ada imprinted or impression dari si permukaan tanah. Kira-kira seperti itu ya. Gunshot wound, electrocution, burns, chemical injury and burns itu lazimnya kita temukan pada permukaan tubuh atau pada jaringan kulit. Tapi sekali lagi, tidak anggap remeh chemical burns, chemical injury, tidak anggap remeh burns, karena kita tahu pasien-pasien luka bakar juga bisa meninggal dunia. Karena apa? Misalnya karena dehidrasi misalnya, ya, atau shock, bisa hypovolemic, bisa neurogenic dan seterusnya. Perhatikan,
Hal-hal tersebut tidak luput dari pertimbangan kita. Ya, jadi kita tidak sekedar bilang bahwa ada luka bakar karena akibat panas, misalnya begitu. Tapi kita lihat apakah menyebabkan shock, shock yang seperti apa. Jika iya, apakah shock itu kalau korbannya meninggal, apakah shock yang menjadi mekanisme kematiannya? Atau apakah ada sebab lain yang menyebabkan kematian? Misalnya, pada kasus korban luka bakar, sepsis, tapi bisa shock sepsis juga ya, dehydration, jangan-jangan uh, apa namanya, uh, karena dehidrasinya, atau jangan-jangan ada obstruksi pada saluran nafas atasnya karena dia menghirup karbon dioksida, menghirup udara panas, terjadi edema pada laringnya, sedemikian rupa bisa partial, bisa total obstructionnya. Apakah itu yang menyebabkan kematian? Ternyata bukan luka bakar yang menyebabkan kematian, tapi karena saya colek sedikit karena uh, penanganan yang kurang adekuat, misalnya sehingga menyebabkan terlambat ditangani terkait dengan total obstruction dari si larinya. Kita tidak tahu, ya. Jadi pemeriksaan-pemeriksaan yang paripurna, lengkap itu baru bisa menjawab atau menghubungkan tadi itu, ya, among injury and trauma, atau sebaliknya atau yang lainnya injury dengan cause of death, ya. Topographical anticipation, palmar aspect of the hand, ini menarik ya. Ternyata luka pada telapak tangan pun juga punya value, punya nilai-nilai pembuktian yang tidak sama loh, ya. Tersayat pada ujung jari mungkin low risk injury, tidak ada apa-apanya, dan secara dampak hukumnya juga akan lemah atau ringan, ya. Tapi begitu luka yang kelihatannya dimensinya sama, tapi lokasinya berbeda, misalkan pada daerah yang ini mesti hati-hati. Dampak hukumnya akan berbeda ya. Karena apa? Karena damage yang dihasilkan dari luka yang ada di sini itu berbeda dengan yang di ujung ini. Sorry, saya pause dulu. Ini kursornya kalau saya gerakan kelihatan nggak ya? Terlihat dong. Oke, sip. Oke, jadi lebih jelas lagi ya. Dan ini, tahukah kalian semua, luka pada ibu jari itu diperhitungkan dalam insurance. Jadi setiap luka dalam ibu jari, kalau sampai kita dalam bahasa hukumnya kudung atau amputated atau putus, kalau putus ibu jari itu dampak hukumnya jauh lebih tinggi compare to jari yang lain. Karena coba aja kalian praktekkan sekarang, kalau di depan kalian ada apa ya, tumbler, gelas, atau apapun ya, genggam gelas itu menggunakan ibu jari, dan bandingkan genggam gelas itu tanpa ibu jari. Silahkan. Maka kalian akan rasakan perbedaannya, akan lihat perbedaan. Ya, ini pun juga menjadi pertimbangan, ya, hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh kita sebagai seorang dokter. Jadi ternyata lukanya boleh sama, tapi lokasi luka akan memberikan pertimbangan yang berbeda terkait dengan dampak hukumnya. Apalagi di sini ya, di pergelangan tangan ya, high risk injury, potential damage to flexor tendons of wrist, arm, and fingers, median. Waduh, banyak sekali ya potential damage-nya ya. Bisa di saraf, bisa di pembuluh darah, dan tentu saja semakin tinggi damage-nya, tingkat keparahannya akan semakin tinggi juga. Kira-kira seperti itu. Ya. Qualification of minor, moderate, and severe injury.
Dalam konteks pemeriksaan kedokteran forensik dan mediko-legal, sering sekali ya kita tidak bisa periksa sendiri. Mengapa sih? Apa dokter-dokter forensik kurang pengetahuannya pada cabang ilmu kedokteran lain? Tidak. Kita bicara kewenangan, kita bicara kompetensi. Dan sialnya dalam tanda kutip, ra, eh, ranah forensik itu mengenai seluruh permukaan tubuh, bayang, dari ujung rambut ke ujung kaki. Itu semua bisa masuk dalam pemeriksaan forensik. Ya, sehingga kita butuh ekspertis lain. Kita butuh teman-teman sejawat lain. Kita butuh spesialis mata, kita butuh spesialis THT, kita butuh yang lain. Ya, so in our daily practice, we always cooperate with other expert. Bisa ahli bedah, ortopedis, radiologis, dan seterusnya. Ya. Mengapa demikian? Karena expert opinion itu akan kita gunakan dalam visum et repertum kita. Ya, prognosis yang ditegakkan misalnya itu akan merefleksikan, merepresentasikan seberapa berat derajat luka dari korban yang sedang kita periksa. Does it cause illness? Does it cause disability for a meantime? Untuk sementara waktu apa tidak? Karena kembali kepada amanat undang-undang di 351 misalnya. Lihat di KUHP pasal 351 tentang penganiayaan misalnya. Amanatnya adalah, Pak Dokter, kata penyidiknya begitu, apakah luka-luka ini perlu waktu nggak ya? Apakah luka-luka ini menyebabkan korbannya harus dirawat atau tidak ya? Atau begitu sudah diobati di IGD, boleh pulang? Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita lihat saat pemeriksaan dan kita nilai saat pemeriksaan. Karena amanat undang-undang bisa sampai ke situ. Ya, does it cause a disability for a meantime or continuously? Does it have potential to cause of death? Apakah menyebabkan kematian? Apakah menyebabkan ancaman kematian? Itu sudah masuk luka berat sama-sama. Yang satu kalau udah kematian sudah jelas ya menyebabkan kematian. Ancaman kematian. Kok bisa ancaman kematian? Ya, karena luka-lukanya dia masuk ICU. Dia koma. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, itu ancaman kematian. Dia dirawat more than 4 weeks misalnya. Itu secara eksplisit disampaikan di Undang-Undang KUHP pasal 90 terkait dengan luka berat. Kalau dia sampai dirawat lebih dari 4 minggu gara-gara kekerasannya, proven karena kekerasannya, luka berat. Gitu kira-kira ya. Itu semua adalah accumulate dari semua informasi yang nggak bisa kita tegakkan sendiri. Ya, kita perlu initial examination based on our knowledge. Kita perlu pemeriksaan penunjang yang bukan tidak mungkin bahkan sering datang dari sejawat-sejawat kita yang memiliki keilmuan yang berbeda dengan kita. Ya, oke. Medical legal report inilah setelah kita bicara banyak tadi, ketemu kasusnya, harus periksa, harus konsul, rujuk sana, rujuk sini, compile all informations, raise the opinion, lalu kemudian ujungnya adalah medical legal report. Ini yang dibutuhkan oleh penyidik. Ini yang dibutuhkan oleh proses penegakan hukum secara. Ini yang akan menjadi alat bukti di persidangan nanti. Medical legal report yang akan kita produce adalah saat ini dikenal dengan nama visum et repertum. Silahkan dibaca. Visa adalah to examine, reperta to reveal, to discover.
maka bottom line-nya adalah visum et repertum adalah compiling facts, all facts, semua bukti-bukti yang related, enggak, yang bukan related, bukan urusan penegakan hukum, kira-kira gitu ya. Tidak masuk dalam pemeriksaan kita. Compiling facts related to alleged criminal acts of the victims, dari korban-korban, bisa utuh korbannya, bisa a part of, begitu ya, bisa only body part, bahkan yang tidak jelas sekalipun, yang kita lihat selama pemeriksaan. Kita compile sedemikian rupa menjadi yang namanya visum et repertum. Definisi lain, visum et repertum adalah statement yang dibuat oleh seorang dokter by request dari penyidik yang berwenang, back to KUHP pasal 133 ayat 1 tadi ya. Setiap penyidik yang sedang menangani suatu kasus yang merupakan dugaan tindak pidana, dia berwenang untuk meminta keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya. Silakan dilihat di KUHP pasal 133. Regarding apa? Result of medical examination of humans, baik hidup maupun mati, atau mungkin hanya bagian dari tubuh korban, atau bahkan bagian itu masih suspected, belum pasti, begitu ya, based on our knowledge, dan dibuat di bawah sumpah untuk kepentingan penegakan hukum. Itu definisi lain dari visum et repertum ya. Oke, ternyata keluar lagi di slide ini KUHP pasal 133 paragraf 1 dan 2 dalam hal penyidik yang berwenang sedang menangani suatu kasus dugaan tindak pidana, begitu ya, yang menangani korban hidup, korban baik luka, racun maupun mati, yang diduga merupakan atau berkaitan dengan tindak pidana, maka dia, si penyidik itu punya kewenangan untuk meminta keterangan ahli pada ahli kedokteran kehakiman, saya, spesialis forensik dan mediko legal, saat ini namanya seperti itu, atau dokter, tidak dilihat spesialisasinya apa. Kalau praktek sehari-hari kita sekarang, dokter-dokter umum tuh ya, yang sedang bertugas di instalasi gawat darurat, itu mereka yang selain menangani kasus-kasus klinis karena penyakit, karena sakit, mereka juga menangani kasus-kasus yang terkait dengan tindak pidana atau penegakan hukum based on their competencies. Oke. Request atau permintaan keterangan ahli itu dibuat secara tertulis yang dengan tegas dinyatakan apa jenis pemeriksaannya. Pemeriksaan luka, pemeriksaan mayat, dan atau pemeriksaan bedah mayat. Tadi saya sudah sampaikan di awal ya. Pemeriksaan luka itu spesifik, lazim dipakai definisi pemeriksaan luka untuk korban-korban hidup. Kalau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat itu lazim untuk korban-korban mati. KUHP pasal 179 paragraf 1 itu untuk kita. Kalau kita dapat surat permintaan keterangan ahli ini, sikap kita apa? Based on KUHP artikel 179 paragraf 1 ini, atau pasal 179 ayat 1 ini, kita wajib memberikan keterangan ahli berdasarkan permintaan-permintaan. Kira-kira begitu ya. Dalam KUHP pasal 184, silahkan dibuka kalau ada sumber-sumbernya. KUHP pasal 184 tentang alat bukti yang sah, ada 5 alat bukti yang sah. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan terakhir keterangan terdakwa. Di mana peran medical legal report atau visum et repertum sebagai alat bukti? Adanya pada poin C, surat. Saya kira ini sudah jelas ya. Prinsip-prinsip dari pembuatan medical legal report atau visum et repertum adalah bahwa surat ini adalah surat resmi, formal, ya. Maka tentu dibuat dalam bentuk yang formal. Ada letterhead-nya misalnya begitu ya. Lalu kemudian karena ini adalah visum et repertum, ya, yang dipakai sebagai alat bukti dalam penegakan hukum, kita akan mencantumkan kata-kata pro justisia pada sisi kiri dari
surat keterangan mediko-legal ini atau visum et repertum. Lalu karena ini formal, ada hierarki suratnya, ya. Setiap level pada surat menerangkan level di atasnya, ya. Opini misalnya di bagian kesimpulan itu based on news, based on bagian pemberitaan di bagian atasnya. Maka harus terstruktur, nggak loncat-loncat, gitu ya. Berisi pemberitaan atau informasi terkait dengan kekerasannya, kemudian mengandung opini berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan sesuai dengan prinsip pemeriksaan, scientific based, evidence based, and empirical based study. Ya, using lay language, easy to understand. Jangan lupa konsumen visum et repertum kita itu bukan dokter, jadi kita menghindari bahasa-bahasa atau istilah-istilah kedokteran yang dipastikan tidak akan dimengerti oleh penyidik, dipastikan tidak akan dimengerti oleh hakim. Fullness, excoriatum, laseratum, abrasion, itu adalah contoh-contoh saja istilah-istilah kedokteran yang harus dihindari. Kita translate itu semua menjadi bahasa, karena kita tinggal di Indonesia, menjadi bahasa Indonesia yang mudah, kalau bisa baku, dan yang paling penting mudah dipahami atau dimengerti oleh konsumen produk kita. Oke. Made under oath of office, accordance to the law, dan seterusnya, dibuat berdasarkan sumpah. Oke. Kita, berarti kalau mahasiswa kedokteran itu belum disumpahin. Saya senang menggunakan istilah itu. Belum disumpahin jadi dokter. Jadi mereka tidak memiliki kewajiban untuk membuat visum et repertum. Yang memiliki kewajiban membuat visum et repertum yang sudah jadi dokter, sudah melewati sumpah dokter, begitu ya. Kemudian mereka berpraktik, ada dasar praktiknya, surat izin praktik misalnya, atau registered as a doctor in this country berdasarkan surat tanda registrasi misalnya, sertifikat registrasi misalnya, maka mereka sah, gitu ya, valid. Mereka bikin visum et repertum. And last, signed by the examiner doctor. Tentu visum et repertumnya akan ditandatangani oleh si dokter pemeriksanya. Ini contoh ya, visum et repertum yang saat ini disepakati bentuknya di Indonesia, disepakati bentuknya di seluruh center pendidikan kedokteran forensik. Berisi apa? History, physical examination, other treatment history kalau ada, semua kita masukkan yang, jangan lupa, relevant to the incident. Ya, relevan terhadap kekerasannya. Isinya apa aja? Sekedar panduan, mungkin isinya bisa waktu, bagaimana, kapan kekerasan itu terjadi, begitu ya. Bagaimana proses kekerasan itu bisa terjadi? Dipukul di mana? Dipukul di pipi kanan. Pakai tangan kosong apa ada senjatanya? Kalau tangan kosong itu apakah ada cincin atau hal tertentu yang dapat menyebabkan intervensi dari bentuk lukanya, kita harus hati-hati. Itu proses of evidence. Terus baru kemudian bisa jenis kekerasannya apa, based on all that clues or hints ya. Dipukul tangan kosong, oke, kekerasan tubuh berarti mestinya saat nanti kita melakukan pemeriksaan, ini kan baru histori ya. Pada saat pemeriksaannya kita akan konfirmasi temuan-temuan dari pemeriksaan dengan histori yang disampaikan oleh si korban. Area mana aja yang kena nih? Di kepala dokter, saya dicekek di leher dokter, saya ditonjok di bagian perut dokter, saya ditendang di paha, di belakang saya atau di bokong saya dokter. Itu semua akan kita konfirmasi dengan pemeriksaan nanti.
Pelakunya siapa nih? Pelakunya em, laki-laki dok, besar badannya. Atau mungkin korbannya yang bilang pelakunya laki-laki dok, tapi umurnya sekitar anak-anak SMP gitulah dok. Itu becomes clue buat kita, ada hints di situ. Oh oke, anak 16 tahun mungkin ya, tidak semua. Anak 16 tahun mungkin force-nya tidak terlalu kuat. Seharusnya kita bisa melihat damage dari tubuh korban yang tidak terlalu besar juga begitu. Tapi kok kenapa lukanya besar banget ya? Itu menjadi pertanyaan. Oke, kita mesti eksplorasi lagi lebih jauh terkait historinya benar atau tidak. Ada inkonsistensi, ada fake story apa enggak di situ. Kita tidak tahu ya. Apakah ada keluhan-keluhan terkait dengan kekerasan yang sudah dialami oleh korban? Kita harus eksplorasi sampai sejauh mana keluhan tersebut. Sekarang saya pusing dok, pusingnya berputar. Tadi waktu dipukul 3 jam yang lalu saya juga muntah. We have to explore it. Kita harus eksplorasi itu. Tidak sekedar pusing. Oh, oke, nanti dikasih obat juga hilang. Nggak begitu. Mungkin kita perlu pemeriksaan penunjang untuk memastikan bahwa tidak ada dampak lebih lanjut terkait keluhan yang disampaikan oleh si korbannya, gitu ya. Contents physical examination, all examination results, bisa journal examination, bisa vital signs, bisa wound examination, bisa sporing examination. Semua yang indikatif ya, semua yang related to the incidents, ada relevansinya, dan indikatif. Ada indikasinya memang mengapa kita harus melakukan pemeriksaan penunjang. Kayak tadi, pusing, ada muntah 3 jam yang lalu, ada indikasi untuk pemeriksaan ronsen kepala atau CT scan misalnya. Begitu ya. Treatment history, inpatient, outpatient, other medical procedure, itu juga menjadi pertimbangan kita. Apakah sebelum datang ke IGD, tempat kita kerja, korban sudah periksa ke tempat lain? Apa yang dilakukan di tempat lain, di rumah sakit lain? Apakah ada pengobatan? Karena sedikit banyak, itu akan dalam tanda kutip mengganggu interpretasi kita saat melakukan pemeriksaan luka. Berbeda ketika kita melakukan pemeriksaan luka terhadap luka yang belum diintervensi sama sekali dengan luka yang sudah melalui intervensi medis. Akan berbeda. Misal, luka terbuka yang belum terintervensi medis, kita akan dengan mudah mendapatkan clue apakah luka tersebut akibat kekerasan tajam atau kekerasan tumpul. Compare to luka yang sudah mengalami intervensi medis, sudah dijahit misalnya, kita akan kesulitan mendapatkan clue apakah akibat kekerasan tumpul atau kekerasan tajam. Biasanya lukanya akan melalui fase debridement, dibersihkan. Luka yang tadinya tepinya tidak rata kalau belum diintervensi, begitu di debridement diratain lukanya, tepi lukanya sama teman-teman di rumah sakit lain. Itu sudah ada intervensi. Jangan-jangan nanti intervensi kita salah gara-gara luka terbukanya jadi luka terbuka tepi rata, padahal tadinya luka terbuka tepi tidak rata. Nah, ini artinya apa? Artinya setiap luka yang sudah mengalami intervensi medis akan menurunkan value-nya sebagai barang bukti. Kita harus hati. Apa yang harus kita lakukan kalau lukanya sudah dirawat di rumah sakit lain? Coordinate. Kita koordinasi. Kita komunikasi dengan rumah sakit tersebut. Kita lihat rekam medisnya. Bridging by investigator. Kita minta penyidiknya untuk meminta every data, every information, bahkan mungkin rekam mediknya untuk kita compile dengan visum et repertum yang akan kita buat nanti. Dan konstitusinya seperti itu. Aturannya seperti itu kira-kira. Oke, ini contohnya. Ada pro justisia, ada introduction. Isi dari introduction adalah turut utama identitas dari si korbannya, itu yang nomor 1. Lain-lainnya adalah identitas dari penyidik peminta visum, dan kemudian identitas dari dari dokter yang melakukan pemeriksaan.
Lalu kemudian ada description of findings, itu isinya adalah semua fakta-fakta temuannya yang secara objektif bisa kita sampaikan di sini. Um, uh, Bagaimana kesadarannya, bagaimana tanda vitalnya, itu semua terukur. Lalu kemudian apa aja fakta-fakta temuannya, apa jenis luka yang ditemukan, berapa ukurannya, di mana letaknya, lokasinya, dan seterusnya. Itu semua ada di description of findings. Setelah itu baru conclusion. Conclusion tidak memendek-mendekkan bagian-bagian pemberitaannya ya, tapi conclusion contain consist opinion, pendapat ahli based on our interpretation from all facts that found. Jadi opini itu yang dibutuhkan oleh penyidiknya. Tadi saya bilang penyidik juga tahu kok itu adalah luka lecet. Ngapain mesti diperiksa lagi? Orang jelas-jelas luka lecet begitu ya. Kenapa harus diperiksa lagi sama dokternya? Oh, ternyata yang dibutuhkan penyidik bukan hanya sekedar bahwa ini adalah luka lecet, tapi apakah ada other condition? Apakah ada impact akibat luka lecet itu dan seterusnya? Ya. Dalam kesimpulan content victims identity, type of wound, violence, degree of wound, kalau korbannya meninggal dunia sebab matinya apa, bagaimana mekanisme kematiannya, dan bila perlu, krusial kita cantumkan perkiraan waktu kematian. Dan mungkin ada other additional information yang harus kita masukkan dalam opini kita yang berkontribusi pada penegakan hukum tersebut. Gitu. Ini contoh wound description. Mudah-mudahan sudah ada belum ya? Belum ya, cuman ini kuliahnya. Wound description berisi anatomical region. Jadi selalu ada hierarki, selalu kita sampaikan regionnya dulu, begitu ya. Regionnya dulu, sebentar. Terus koordinat dari luka, kita menggunakan midline. Kita menggunakan midline sebagai dasar penentuan koordinat X-nya. Lalu kita pakai Y, yang Y-nya itu adalah titik terfiksasi dan yang paling dekat sama lukanya. Kalau misalkan luka di sini, maka kita cari midline-nya sudah pasti di sini. Ya kita pakai yang Y-nya, itu titik terdekatnya yang mana. Pada contoh kita pakai puncak bahu, dia terfiksasi, gitu ya. Pada pria boleh kita pakai puting susu misalnya, atau kita pakai aksial, boleh kita pakai, gitu ya. Atau menggunakan batas atas dari sternum, boleh kita pakai, gitu ya. Atau mau lebih jauh, jakunnya, boleh. Semua yang terfiksasi. Tapi the closest and the fixest point. Hair growth limit, kalau di wajah kita pakai batas tumbuh rambut misalnya, sebentar. Terus kemudian eye corners, sudut mata, gitu ya. Corners of lips, ini yang lazim-lazim dipakai ya. Sudut bibir, gitu ya. Dan lain sebagainya. Type of wound itu masuk juga dalam wound description, jenis lukanya apa, lalu kemudian baru ukuran lukanya, panjang kali lebarnya. Oke, ini harus dibuat tersusun, terstruktur, berurutan. Example, contohnya, on the left forehead, yang mana nih? Forehead left, berarti yang ini. 5 cm dari garis pertengahan, kita lihat midline-nya di sini, imaginary gitu ya. Imajiner aja, 5 cm dari garis pertengahan, 2 cm di bawah batas tumbuh rambut. Oh sayang, fotonya terpotong. Kita anggap, aduh mana kursor. Ini, anggap ada di sini misalnya, ini 2 cm, berarti sekitar di sini. Ditemukan memar, misalnya begitu ya, dengan ukuran 3 kali 2 cm. On the bridge, pada batang hidung, exactly on midline, tepat pada garis pertengahan, 3 cm,
di bawah sudut mata, boleh di sini atau di sini karena dia di tengah-tengah tepat. 3 cm sudut mata, ditemukan memar berwarna kemerahan, jenis lukanya memar, ada adding information di sini bahwa memarnya merah. Emang kalau memarnya biru kenapa? Emang kalau memarnya hijau kehijauan kenapa? Karena berkaitan dengan proses penyembuhan luka, gitu ya. Ada gradasi warna pada memar yang harus kita perhitungkan untuk menunjukkan umur lukanya ternyata. Misalnya begitu. Found ditemukan memar berwarna kemerahan berukuran 4 kali 3 cm. 4 kali 3 cm. Kira-kira gitu. Pada satu lagi ya, pada leher sisi kanan, ini nih, leher sisi kanan. 2 cm dari garis pertengahan, 2 cm dari garis pertengahan. 2 cm di bawah jakun, oke, di bawah jakun. Ditemukan apa? Memar, lagi-lagi intensitas warnanya dilihat, berwarna kemerahan, berukuran 3 kali 3 cm. Dan seterusnya. Semua luka yang ditemukan akan kita deskripsi secara terstruktur, lengkap, detail, dan menggunakan istilah atau bahasa yang dimengerti oleh konsumen, pengguna visum et repertum kita dalam hal ini penyidik atau mungkin perangkat hukum lain seperti hakim. Oke. Itu kuliah yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Silahkan, kita masih punya waktu sekitar 15 menit untuk pertanyaan barangkali ada. Silahkan. Tidak ada? Dok, selamat Yes. sore dok. Izin tanya dok. Selamat sore. Silahkan. Siapa namamu? Perkenalkan dok, nama saya Danta Rafael Sitompul dok. Danta. Oke, Ya, silahkan Danta. izin bertanya mungkin ada dua pertanyaan dok. Mungkin lebih terkait Hmm. terhadap eh, tadi sistematika dari medical legal itu sendiri dok. Pertama mau tanya terkait legal stance mungkin ya dari informed consent itu dalam kasus dugaan pidana itu mungkin apa yang melibatkan subjek yang masih hidup apakah masih berlaku dok? Karena kan tadi dokter sempat Oh, bilang wow. sama dalam penegakan hukum juga berlaku seperti klinis gitu dok. Apakah juga Iya. termasuk informed consent? Jadi ya itu mungkin itu dok. Karena mungkin aja ada kasus di mana korbannya menolak visum et repertum misalnya gitu dok. Apakah mereka bisa menolak itu dok? Oke, saya jawab dulu ya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Oke, terkait informed consent, seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, pemeriksaan yang kita lakukan, even untuk victims, even untuk korban, bukan untuk pasien saja, pun juga akan menggunakan standar praktek kedokteran yang berlaku. Maka informed consent tetap kita berlakukan. Informed consent itu terutama untuk kasus korban-korban hidup ya, gitu. Informed consent akan dilakukan pada korban-korban yang hidup terkait dengan misalnya pemeriksaan apa yang akan kita lakukan, tindakan-tindakan apa saja yang akan kita lakukan dalam pemeriksaan tersebut, dan lain sebagainya. Persyaratan konsen pun juga sama halnya sesuai dengan standar praktek kedokteran. Seseorang yang bisa memberikan konsen adalah tentu sadar. Oke, kalau dia nggak sadar, dia nggak bisa kasih konsen, kan? Dewasa, bukan anak kecil. Ya, dia paham, dia mampu berkomunikasi, dan seterusnya sesuai dengan komponen-komponen persyaratan dilakukan
informed consent, dan semua itu diberlakukan. Ya, contoh, kita harus melakukan proses fotografi, pengambilan gambar-gambar, foto-foto pada kasus forensik klinik misalnya, yang kita foto permukaannya misal. Atau mungkin pada kasus kejahatan kesusilaan seksual, kita akan juga melakukan pengambilan gambar pada area genital misalnya. Itu sangat perlu informed consent. Ya, kita perlu konsennya. Dalam praktek keseharian jarang ada refusal, jarang ada penolakan, namun kita harus tetap pertimbangkan itu. Misalnya ada korban yang menolak untuk difoto. That's okay, that's fine. Selama dia nggak bisa, selama dia mampu untuk menolak, persyaratan penolakan dipenuhi semua, dia berhak untuk menolak. That's okay, that's fine. Karena proses fotografi, it's a part of. Proses fotografi memang dia providing an evidence also, tapi bukan menjadi yang utama. Yang utama adalah pencatatan, pemeriksaan, apa yang kita lihat, yang nanti dituangkan. Visum et repertum adalah alat bukti yang utamanya. Hasil foto adalah penunjangnya, refining, gitu ya. Jadi bisa jadi kita tidak akan melakukan proses fotografi. Nah, bagaimana dengan korban yang menolak dibuatkan visum et repertum? Sepanjang kondisi atau situasi itu memang bukan di bawah suatu proses penegakan hukum, maka itu tetap hak dari pasien untuk menolak. Karena visum et repertum adalah perintah, bukan tawaran. Ingat, visum et repertum adalah perintah. Siapa yang perintah? Yang perintah penyidik. Selama itu menjadi perintah, maka itu menjadi kewajiban setiap orang yang terlibat di situ untuk memenuhi perintah itu. Even victims. Gitu. Ya. Tapi kalau situasi gampang, belum ada laporan, maka tidak ada surat permintaan visum, tapi sebagai dokter kita tahu ini ada tindak pidana, maka kita melakukan edukasi. Bapak, Ibu sudah mengalami KDRT ini, maka perlu visum et repertum untuk penegakan hukum. Oh, tidak mau dokter, tidak mau, saya tidak mau lapor. Oke. Nah, kira-kira gitu. Ya, ada beberapa kasus yang delik aduan, ada beberapa kasus yang delik biasa. Pada contoh kasus kejahatan kekerasan terhadap anak, misalnya itu biasa. Begitu kita lihat ada kejahatan terhadap anak, kekerasan terhadap anak, itu langsung jadi perkara. Misalnya seperti itu. Ya, so kesimpulannya apa? Tergantung. Itu case by case. Kalau kembali kepada informed consent, sekali lagi, tidak ada beda. Standar pemeriksaan dalam forensik tentu saja merujuk pada standar praktek kedokteran yang berlaku. Maka, informed consent tetap kita berlakukan. Kira-kira gitu ya. Pertanyaan kedua katanya tadi? Ada pertanyaan kedua? Ya dok, oke, terima kasih tadi atas penjelasannya dok. Mungkin mau klarifikasi sedikit kalau misalnya delik aduan kan, setahu saya kan juga bukan hanya korban yang berhak ya, mungkin keluarga juga berhak bisa mengadu. Kalau misalnya yang mengadukan keluarga namun korbannya itu tidak mau divisum, berarti tetap harus ya, tetap karena perintah dari penyidik itu dok. Iya betul. Kalau kita praktisnya adalah begini, kita akan bekerja sesuai dengan perintah, kita akan bekerja sesuai dengan permintaan. Pada beberapa situasi, mungkin kita akan proaktif mengatakan kepada penyidik bahwa ini wajib untuk dibuat visum et repertum dalam upaya penegakan hukum. Kalau tidak, ada seseorang yang terbebas dari dampak hukum. Kira-kira seperti itu ya. Maka kita akan gunakan our prior knowledge, kita akan gunakan keilmuan kita akan gunakan kompetensi kita untuk contribute pada pelaporan. Gitu. Itu makanya tadi saya bilang dalam alur penegakan hukum, peran dokter tuh nggak cuma saat diminta,
Peran dokter nggak cuma saat diperintah based on pasal 133 tadi. Peran dokter pun juga from the beginning itu role-nya sudah ada. Jika kita, oh no, 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 no. Ini kok ada luka tusuk gitu. Nggak ada surat permintaan visum, proaktif, report. We are the one who have to report. Kira-kira gitu. Oke dok, mungkin makasih dok. Mungkin mau ke pertanyaan kedua dok. Mungkin berkaitan Yes. juga tadi terkait mungkin terlepas dari pemerintah juga ada proaktifnya juga kan dok. Iya, betul. Kalau misalnya gitu, kalau misalnya dokter forensik yang berhak memberikan keterangan